Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di Video Dido Channel. Di depan kita sekarang sudah ada mobil elektrifikasi Toyota pertama yang dirilis di Indonesia, yaitu adalah BZ4X. Mobil ini cukup jarang ya, karena indennya cukup lama, hampir 6 bulan atau sampai setahun baru bisa dapat. Jadi ini satu-satunya yang ada sekarang di dealer Auto 2000 Pasteur. Tuh, bersandingan sama mobil-mobil hybridnya ya. Ada Corolla Cross, ada Yaris Cross, dan Zenix Hybrid. Nah, kita akan fokus ke sini dulu. Kita langsung mulai aja reviewnya ya. Jadi ini adalah mobil Toyota yang pertama kali, mobil listrik ya, yang dirilis di Indonesia. Jadi banyak yang udah nanyain, kok nggak ada yang kayak merek sebelah yang kecil-kecil, yang harganya terjangkau. Jadi sebenarnya Toyota kan memang fokusnya ke hybrid ya. Nah ini satu-satunya yang dirilis mobil listriknya. Nah kita lihat fitur dan spesifikasinya apa aja yang bisa kita dapat dari si BZ4X ini. Jadi kalau dilihat dari depannya, sekarang ini dia lampunya udah by beam LED projector. Jadi lampu dekat, lampu jauh jadi satu. Dan dia sennya ini nih, ini alis gabung jadi DRL juga. Jadi dia belum sequential, jadi kedip-kedipnya biasa. Nah ini seperti kayak apa ya, reflektor aja. Jadi semacam kayak lampu sen, tapi dia menyala ketika disorot dari samping. Nah kalau ini dia ada semacam kayak buat nyemprot lampunya ya. Jadi kayak semacam wiper, air wiper. Terus di sini ada sensor, corner sensor, dan ini ada airflow ya, buat airflow buat ngedinginin. Jadi ini bukan bohongan, bolong sampai ke belakang. Jadi buat ini gunanya tuh buat ngedinginin roda. Jadi ketika kecepatan tinggi dia bisa buat ngedinginin perputaran roda gitu. Terus kita beralih ke depannya. Nah sebenarnya BZ4X ini kalau dilihat udah punya kamera panoramik ya, bird eye view. Nah tapi bingung, kok nggak kelihatan di mana kameranya kelihatan. Jadi dia sembunyi di sini. Tuh, kameranya nyempil ya. Persis di bawah logo Toyotanya. Kecil banget. Nah, dia memang nggak punya DRL, tapi tadi nyoba ngidupin lampunya cukup terang. Kalau yang lain sih sama seperti mobil konvensional lainnya. Terus kalau kita lihat sekarang ke samping, bannya ini sebenarnya nggak gede-gede amat. Jadi dia ring 18. Ukurannya itu 235 per 60. Nah ini desainnya simple banget ya. Jadi motifnya palang, dan dia banyak kayak aksen garis-garis gini sama black pianonya. Biasa kan kalau mobil kebanyakan aksen silver ya, bukan black piano. Tapi ini mungkin buat karena mobil elektrifikasi jadi dia beda sendiri. Oke, di sampingnya masih ada corner sensor, dan ini ada port chargingnya, dan ada tulisan elektrik. Di sisi sana juga ada tulisan elektriknya, cuma bedanya ini karena ada charging portnya jadi satu. Nah, bukanya cukup dipencet aja. Nah, di sini simple banget ya. Jadi kalau kalian nanti punya wall charger, tinggal dicolok ke sini. Jadi dalam paket pembelian itu sudah dapat wall charger sama soket buat chargernya. Nah, di sini simple banget ya, over fendernya nyatu sama body ya, dari depan ke belakang. Jadi nggak terlalu nimbul-nimbul amat. Nah, dari samping nih kita kelihatan ada kamera 360-nya, dan ada welcome lamp juga. Jadi ini kalau siang nggak kelihatan, tapi kalau malam nanti pasti kelihatan. Sama ini ada side skirt ya. Nah, side skirtnya ini bukan sekedar nempel di body, tapi dia ngelindungin sampai ke dalam. Jadi kalau kena cipratan air atau apa, nggak kotor sampai ke dalam. Jadi ngelindungin banget. Nah, jok penumpang sebelah kiri belum elektrik ya, karena yang elektrik nanti ada di sisi driver. Ini garis-garisnya simple banget mobilnya, tapi cukup keren kalau dilihat sih mobilnya. Jadi lebar dan panjang. Dan ada, kalau kita lihat ke atas nih, ada apa ini? Spoiler sama antenanya sudah sharpin. Terus ini atapnya sudah two tone, jadi hitam, mobilnya silver. Terus ini ada roof rail, dia berfungsi ya, bukan sekedar pajangan. Nah, beralih ke belakang nih,
kaca belakangnya landai banget. Dan kenapa dinamain BZ4X? Dan ini aksen identitas X-nya kelihatan. Tuh. Lampunya, lampu malamnya, lampu senjanya memanjang dari kiri ke kanan dan membentuk huruf X. Makanya dia dinamain BZ4X. Nah, arti dari nama BZ4X ini sebenarnya apa? Yaitu maksudnya nih, yang logo BZ dan ada 4X-nya ini. Jadi BZ-nya itu sebenarnya Beyond Zero, yang menandakan dia tidak memakai mesin bensin seperti hybrid dan full elektrifikasi. Nah, 4X-nya itu apa? 4X-nya itu adalah kode mobilnya. Jadi ini sebenarnya mobil 4 penumpang yang elektrik gitu. Bukan AWD ya, atau all wheel drive. Jadi ini cuman untuk kode atau penamaan mobilnya aja gitu. Di sini ada kamera mundur buat panoramiknya juga, dan di sini banyak ada sensor parkir. Di sekeliling mobilnya lengkap ya. Terus di sini ada reflektor. Sama di sini karena BZ4X nggak ada GR-GR-an, jadi ini simple banget bumper belakangnya. Nah, untuk pembukaan bagasi belakang, dia sudah power back door. Ada tombolnya juga buat buka tutup di depan nanti. Dan ini bagasi belakangnya cukup luas ya. Jadi kalau misalnya bawa 2 koper gede gitu ya, masih cukup banget. Dan ini ada tutupnya, bisa dilepas pasang juga. Jadi kalau nggak butuh bisa dicopot. Terus ini yang paket pembeliannya tadi wall charger sama kabel chargernya. Dan ini ada kompartemen tambahan. Nah, selain itu lampu bagasinya juga sudah LED, dan di sini ada gantungan barang maksimal 4 kilo ya tulisannya. Terus di sini juga bisa, karena ini ada kaitan, bisa buat kargonet juga, karena di sini ada slotnya nih. Ada slotnya. Terus itu dari bagasi, tutupnya lagi cukup tekan aja, nanti dia bakal tutup sendiri, dan cukup halus ya tutupnya, jadi nggak brek kayak kebanyakan power back door, dan nggak ada bunyi pip-pipnya. Di sini juga masih ada rear spoiler yang nyatu sama bodi mobilnya, dan banyak sekali aksen black glossy di sini. Jadi kelihatannya tuh lebih niat ya, daripada banyak aksen chrome nanti jadinya terlalu norak gitu. Nah, kalau ini ada lampu mundur, lampu sennya semuanya udah full LED. Nanti kalau misalnya lampu senjanya dinyalain, ini memanjang, lampunya nyala ya. Jadi ini bukan pajangan. Nah, kita beralih ke samping kanan sebelum masuk. Jadi ini kuncinya sudah keyless ya. Jadi modelnya kayak gini nih, seperti kebanyakan mobil Toyota. Nah, kayak gini nih. Ada pengaturan buka tutup, terus buka tutup bagasi juga. Kita coba ya. Harusnya sih bisa ya ini buka tutup bagasi. Jadi nggak perlu buka seluruh kunci mobil, jadi dari sini juga bisa. Sama ini ada pengaturan AC sepertinya ya. Nanti kita coba ya. Nah, kuncinya ini sebenarnya ada 2. Jadi karena keterbatasan chip nanti menyusul kunci cadangannya. Jadi dalam paket pembelian nanti dapat 2, jadi bukan 1. Nah, itu dari segi eksterior ya. Kalau kuncinya mirip-mirip Zenix tadi. Terus cara masuknya tinggal ngedeket aja, nanti dia pencet tombol kapasitif di sini. Dia juga udah auto retractable. Jadi akan membuka menutup sendiri ketika kuncinya dibuka tutup. Nah, tadi ada yang kelupaan. Jadi sebenarnya karena sudah full elektrik, tenaganya cukup besar. Jadi ini tenaganya menghasilkan 204 PS dan torsinya sekitar 300 Nm. Lumayan buat mobil listrik, cukup gede tenaganya. Jadi jangan khawatir buat nanjak-nanjak atau butuh akselerasi di jalan tol, nggak perlu khawatir. Sekarang kita lihat dalamannya ya. Kita lihat dulu kap mesinnya, kita buka. Nah, ini dalam kap mesinnya simple sekali, sangat rapi. Jadi karena dia mesinnya full listrik, jadi nggak banyak tetek bengek yang ganggu ya. Sayangnya belum ada tutupnya, jadi kelihatan polosan gitu. Itu aja sih kalau dari mesinnya. Masih ada
Akinya masih ada air wiper, sensor ABS-nya dan lain-lain. Oke, sekarang kita tutup dulu ya. Sudah ada peredam juga, jadi jangan khawatir. Cukup dibantu dikit. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam ya, karena di dalamnya lebih banyak fitur yang menarik. Nah, di dalamnya ini sebelum kita nyalain, nah jadi treatmentnya itu di sini udah pakai kulit ya, cuma kurang sudah soft touch. Jadi di sini tuh udah aksen kulit, dilapisin kulit tapi belum soft touch. Di sini yang soft touchnya. Jadi udah. Terus di sini ada aksen black glossy. Terus di sini ada memory seat ya. Jadi kalau misalnya ganti-ganti driver, kita bisa nyesuaiin posisi duduknya. Jadi nanti dia akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan driver sebelumnya yang pakai. Jadi tinggal kita set aja di sini. Ini udah auto window ya. Ini ada buat buka tutup kunci di sini, sama buat auto retractable-nya. Di sini buat ngatur spion. Oke. Di sini ada cup holder 2 dan di sini ada speaker. Nah, ada yang istimewa tadi dari speakernya pas saya coba. Dia walaupun bukan speaker yang bermerek, tapi bassnya itu enak didengar. Nanti kita bakal coba ya di dalam. Nah, di sini joknya udah elektrik pengaturannya, jadi dia nanti akan maju mundur sendiri ketika menyesuaikan posisi driver. Terus di sini ada pengaturan bagasi sama auto high beamnya. Nah, kita langsung masuk ke dalam aja ya. Nah, ini ada yang spesial juga nih. Joknya sudah pasti udah full kulit dan ini ada pori-porinya. Jadi kenapa ada pori-porinya? Nah, nanti dijelasin di dalam. Yuk kita masuk yuk, sambil kita lihat fitur-fiturnya apa aja. Oke, kita nyalain dulu mobilnya ya. Kita nyalain dulu mobilnya. Ini tombolnya sudah start stop ya, engine start stop. Nah, nggak kedengeran karena dia sudah full elektrik. Dan bahkan ini suaranya lebih halus daripada mobil hybrid yang ada suara-suara palsunya. Nah, kita set dulu ya. AC-nya buat pengaturnya dia udah digital dan sudah dual zone juga. Tapi kita sebelum bahas itu kita kesini dulu. Nah, yang istimewa dari BZ4X ini adalah jadi dia speedometer sudah full digital, tapi ini sangat simple banget isinya ya. Jadi isinya tuh cuman pengaturan TSS-nya aja. Nah, kenapa ini saya agak maju ya nge-reviewnya, karena ini dari jaraknya ini agak kehalangan dari sama setir juga. Jadi kalau mau lihat tuh agak repot. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak terlalu tinggi, ada alangkah baiknya setirnya enaknya diturunin. Jadi lebih enak ngelihatnya. Kita turunin dulu ya buat biar ngejelasinnya enak. Nah, dan ini udah tilt teleskopik ya setirnya dan sudah full kulit juga. Nah, ini pengaturannya lengkap. Kalau di sini simple sekali, ada pengaturan lane departure alert. Lane departure alert kalau misalnya lagi nyetir, meleng setirnya. Terus ini ada blind spot monitoring yang di situ, yang di spion. Ini untuk front collision pre-collision system, mencegah nabrak. Ini parking assist. Jadi mobil ini tuh ada parking assistnya kayak di mobil-mobil Eropa ya. Jadi dia bisa bantu parkirin sendiri secara otomatis. Dan ada RCTA juga, mirip-mirip kayak parkir mundur tapi pakai sensor. Di sini ada informasi untuk TSS-nya ya. Sudah lengkap TSS-nya, TSS Safety Sense ini kelihatan di sini. Dan ini simple banget ya si speedometernya, jadi sudah full digital. Namun kebanyakan kenapa simple banget, karena pengaturannya banyak ada di head unitnya yang mirip tablet ini ya, yang ukurannya kayak tablet. Nah, jadi yang tadi ini udah ya ada pengaturan auto high beam sama bagasinya. Nah, untuk ngatur jarak tempuh, informasi jarak tempuh sama trip A trip B nya di mana? Ada di sini nyempil auto tripnya tuh, jadi dia bakal berubah-berubah, masih pakai tombol. Jadi nggak bisa diatur dari sini karena ini fokus di tombol audio sama di tombol cruise controlnya.
sama pengaturan head unitnya. Oke, terus ini dia head unitnya sangat lengkap. Jadi dia memang tidak ada Android Auto atau semacamnya atau Miracast, tapi cukup dihubungkan dengan WiFi atau nanti ngambil WiFi tethering dari smartphone. Dia udah bisa kelihatan nih mapnya, mau jalan kemana tinggal di search. Terus udah bisa muter Spotify juga, tapi ini nggak saya hubunginnya, nanti kena copyright. Tapi tadi saya coba bisa, nanti saya coba hubungin sama YouTube ya. Terus kalau misalnya telepon, di sini ada pengaturan juga, tinggal ngubungin Bluetooth. Terus ini ada trip infonya, charging schedule-nya bisa diatur dari sini ya. Jadi bisa nanti dari dealer akan dibantu untuk settingnya. Terus di sini ada buat web browsernya, sama di sini semua pengaturan ngumpulnya di sini. Jadi ini ada Bluetooth device-nya, pengaturan umumnya, Wi-Fi-nya, display-nya, ini biasa-biasa. Navigasi nih yang penting. Dia karena belum disetting untuk kondisi jalan di Indonesia, jadi dia masih ngebacanya di Eropa, karena mobil ini untuk pasar Eropa dan Asia didistribusiinnya. Terus rutenya, guidance-nya, traffic-nya bisa jadi mirip-mirip Google Maps, cuma dia harus dihubungin dengan internet. Terus nih buat voice command-nya sama vehicle customize-nya nih. Nah ini nih yang buat ngatur charging-nya, lampunya, terus door control-nya mau apa, buka tutupnya sesuai shift atau kecepatan, sama ya kayak di mobil-mobil konvensional biasanya. Nah nggak ada yang istimewa sih selain itu, selain dia memang tidak ada Android Auto sama Apple CarPlay. Nah untuk pengaturan AC dia sudah digital, namun dia pakainya tombol kapasitif ya. Ini lengkap banget nih. Nah ini ada apa? Jadi tombol kapasitifnya ini untuk cooler dan heater kursi penumpang. Nah nggak hanya di kursi penumpang, di kursi driver juga ada. Jadi dia bakal ngeluarin udara-udara dingin di sini. Adem, tadi udah nyoba, enak banget kalau misalnya buat kondisi tropis di Indonesia gitu ya. Terus ini ada pengatur arah semburan, AC, arus udara. Terus ini karena dia udah dual zone, jadi bisa diatur suhunya kiri kanan. Ini buat pengaturan semburan sama kipas. Buat kipasnya ini sudah auto juga, climate control, sama sudah ada front defogger dan rear defogger gitu. Dan ada mode ikonnya. Jadi akan lebih hemat ya AC-nya gitu. Tinggal on off-nya aja dari sini gitu. Oke, itu yang istimewa dari AC-nya, pengaturan AC jok dan AC dalam kabinnya. Tuh, denger ya ada suara seperti asap-asapnya gitu. Karena itu untuk cooler joknya, jadi makanya dia ada pori-porinya tuh. Nah, untuk AC sih masih biasa, ini tombol hazard. Nah, yang unik juga nih, ini si transmisinya, tuas transmisinya mirip yang di mobil-mobil Eropa juga. Jadi dia harus dipencet dulu sambil nginjek rem, baru bisa digonta-ganti nih, mau N, R, N, atau D gitu. Jadi lebih simpel gitu ya, nggak perlu pakai tenaga lebih, dia tinggal digeser-geser aja bisa. Dan lebih enak juga nih, sambil handrest bisa sambil ganti-ganti sambil nyetir gitu. Nah ini untuk ini untuk brake hold-nya ya, pengaturan brake hold-nya. Terus ini electric parking brake. Di sini ada parking assist-nya, di sini ada pengaturan kamera 360-nya, ada eco mode sama snow. Nah, kayaknya snow juga nggak bakal kepake di sini kecuali jalan-jalan yang agak berpasir gitu. Misal lagi pergi pegunungan yang jalannya masih agak belum aspal gitu ya, berpasir, masih bisa ke pantai, masih bisa kayaknya. Terus ini ada stability control. Nah, di sini juga ada wireless charging nih, tapi tersembunyi di sini. Tuh sudah soft touch juga. Oke. Dan di sini banyak banget chargerannya, ini ada USB. Jadi kalau yang bisa belum wireless charging masih bisa charger di sini, ada USB slot ya. Sama di sini banyak sekali ada USB-C Type C ya. Di sini ada. Nah, ini ada kompartemen sembunyi tambahan di sini. Nah, sayangnya dia memang nggak ada glove box di sini, jadi digantikan sama ini. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi space-nya masih jadi lebih besar gitu. Dengkul nggak mentok. Nah, ini treatmentnya di sini itu ada speaker
Terus di sini ada apa ya? Aksen-aksen fabric ya. Motifnya kayak jahitan-jahitan jas. Bukan jahitan-jahitan jas, jahitan sofa gitu ya. Jadi lebih premium. Terus itu ada speaker lagi. Oke, dari dashboard sih itu. Di sini ada cup holder 2, sama di sini ada glove box, tapi di sini nggak ada charger ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari ini dashboard sudah. Nah, sekarang kita beralih ke atas ya. Nah, sudah ada spionnya udah auto dimming, jadi bisa gelap terang sendiri kalau misalnya ada mobil menyorot dari belakang. Nah, ini dia sudah ada panoramic roof, jadi bukan sunroof ya, dia cuma bisa dibuka tutup tirainya dan bisa di stop di tengah-tengah. Nah, jadi bisa diatur nih mau dibuka depannya doang atau belakangnya aja, dan sudah auto ya, full auto. Nah, di sini juga yang spesial ada tombol SOS sama ini nih, seperti Toyota InTouch ya. Jadi kita bisa meminta bantuan ketika ada masalah di jalan, ada tombol SOS-nya. Nanti ini mungkin terintegrasi sama call centernya Toyota, jadi bisa banget. Terus di sini ada pengaturan ambience light sama pengaturan lampu pintu ya. Kalau misalnya buka pintu nanti dia akan menyala. Dan di sini ada sensor TSS-nya juga, Toyota Safety Sense-nya. Oke, untuk ini sun visor-nya juga sudah ada kacanya dengan lampu LED, di bagian penumpang juga ada. Terus di sini juga sudah ada mic-nya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengaktifkan voice command-nya sudah bisa kelihatan, bisa kedengaran ya. Jadi nggak perlu teriak-teriak gitu, sudah kedengaran di sini. Oke. Kalau fitur-fitur di depan sudah lengkap ya dijelasinnya. Ini ada Bluetooth teleponi, ini untuk pengaturan MID-nya, ini tombol volume, sama ini tombol voice command. Ini untuk pengaturan cruise control dan keeping assist-nya. Ini cruise control juga, TSS-nya lah ya. Ini pengaturannya, sama ini untuk geser-geser menu kayaknya masih. Oh, geser-geser tombol radio sepertinya buat geser-geser channel ya. Nanti tuh muncul tuh channelnya buat geser-geser channel radio. Oke. Sekarang kita coba yang tadi saya janjiin, saya bakal coba ngidupin bagaimana suaranya speakernya. Oke. Mau muter dari YouTube atau Spotify nggak bisa sambil ngerekam, jadi ini saya preview aja ya suaranya biar nggak kena copyright. Nanti langsung saya turn down, cuma buat ngerasain bassnya aja. Lumayan enak kan bassnya, jadi kayak bass speaker premium. Oke, itu sekian aja ya, buat preview aja, mudah-mudahan nggak kena copyright. Nah, oke, itu sekian dari review dari dashboard depannya. Dari baris pertama nggak ada yang spesial lagi selain banyaknya aksen black glossy di interiornya. Sama ini si seatbeltnya udah bisa naik turun, jadi dia nggak fix, dan joknya full kulit. Sekarang kita ke belakang ya. Nah, ini enaknya kacanya udah full ya, jadi nggak ketutupan. Ini jadi buat blind spot lebih enak ngelihatnya. Kita ke belakang. Nah, di belakang ini sama ada aksen full kulit dan soft touch, sama ini ada aksen black glossy dan cup holder. Nah, di belakangnya juga joknya udah full kulit, dan di sini ada handrest ya. Handrest dan ada cup holder juga, dan buat nyimpan HP di sini. Nah, ini juga ada charger USB Type-C dan kisi-kisi AC. Di sini ada kompartemen tambahan, sama di sisi situ juga ada kompartemen tambahan. Simple banget juga di belakang. Dan karena dia ada panoramic roofnya, jadi kelihatan lebih luasnya. Itu lampu cabinnya juga udah LED. Dan headrestnya sampai 3 ya, dan nggak masalah ini karena luas banget. Jadi kalau 2 dewasa atau sampai 3 dewasa kayaknya masih bisa masuk gitu. Jadi nggak bakal ngerasa kesempitan ya. Oke, sekian review ya dari BZ4X, mobil elektrifikasi pertama Toyota yang dirilis di Indonesia. Semoga bisa jadi informasi yang membantu dan berguna. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Kalau ada kritik dan saran boleh komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya
di video Dido Channel. Sampai ketemu lagi. Bye bye.